Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh Masjid Madinah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pagi hari ini dengan tema kenapa kami tulis buku La Tay'as Syifa'uka Qarib. Ya, tema yang sebenarnya tema ini tidak lepas dari akidah, tauhid, juga ada beberapa bimbingan Nabi SAW terkait dengan tema ini. Dalam pembahasan tema ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kami tulis La Tay'as Syifa'uka Qarib karena arti dari la tay'as adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang mana putus asa adalah termasuk sifatnya Yahudi. Sifat khasnya Yahudi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian mengajarkan. Justru untuk meningkatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang Yahudi, mereka menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih rendah daripada manusia. Makanya mereka kadang mensifati Allah yadullahi maghlula. Allahu faqir. Coba, beraninya mereka. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani menyamakan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, Allah diturunkan derajatnya bahkan lebih rendah daripada makhluk. Wah, termasuk ciri khas mereka itu sifat al-ya'as, putus asa. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk apa? Terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya Asmaul Husna untuk kita apa? Bertawasul dengan Asmaul Husna.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kita berdoa melalui tawassul dengan asmaul husna. Juga Allah jadikan kita ada punya rasa harap, rasa cinta, rasa takut. Nah, sehingga kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah juga demikian. Juga harus imbang semua perasaan ini. Kalau orang kebanyakan rasa takut, nggak punya rasa harap, akan terjatuh seperti akidah al-khawarij, teroris. Saking takutnya, mereka memvonis pelaku dosa besar kafir. Akhirnya mengkafirkan kaum muslimin gara-gara ketakutan dengan ayat-ayat tentang ancaman. Tapi mereka melupakan rasa harap. Sebaliknya ada firqah yang lainnya yang mereka mendominankan rasa harap tapi nggak punya rasa takut. Mereka selalu berharap bahwasanya orang yang sudah bersyahadat pasti akan masuk surga. Ya, terus demikian. Tapi mereka nggak takut atau mereka melupakan ayat-ayat ancaman tentang siksa neraka. Sehingga maunya apa? Berharap surga terus tapi nggak takut dengan neraka. Ya, maka seperti apa? Jadinya seperti apa? Seperti burung, satu sayapnya berpenyakit atau satu sayapnya lemah, ya, yang satu sayapnya masih kuat. Kebanyakan rasa takut, sayap satunya terbang, bisa terbang, sayap satunya nggak bisa, akan jatuh. Sebaliknya demikian, sayap kirinya bisa terbang, sayap kanannya nggak bisa, maka dia akan jatuh. Harus seimbang, rasa takut, rasa harap, juga disertai rasa cinta. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Al-ya'as. Maka kaum muslimin tidak sepatutnya untuk berputus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang bermaksiat, ya, jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan syirik, Allah juga jadikan tauhid. Barang siapa yang sudah terjatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam riya, syirik kecil ataupun jatuh dalam kesyirikan syirik besar, maka Allah masih punya ampunan. Maka bertobatlah kepada Allah segera. Juga demikian, orang yang sudah berbuat syirik untuk kembali kepada tauhid. Orang yang berbuat maksiat juga demikian. Jangan putus dari rahmat Allah, dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah berbuat maksiat cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tunda taubatnya. Nah, fa ini rahmanakumullah juga demikian. Ketika Anda sakit juga jangan putus asa terhadap rahmat Allah dari kesembuhan yang akan Allah berikan kepada dia. Makanya apa? La tai'as, jangan putus asa. Mau antum Anda hidup di musim pandemi, ya, mau sudah kena Covid, ya, atau sudah kena penyakit kanker pun, walaupun sudah divonis menurut dokter sisa Anda sisa 6 bulan, jangan putus asa. Dan vonis tersebut bukanlah termasuk bimbingan dari Nabi SAW. Karena apa? Umur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi mengajarkan basyiru wa la tunaffiru. Kasih kabar gembira. Jangan dikasih kabar yang menakutkan, bikin dia kabur, bikin dia takut, bukan bimbingan Nabi. Masya Allah, di musim pandemi dipasang pocongan di alun-alun di Lumajang. Ya, kalau Anda nggak pakai masker, Anda akan seperti dia, pocongan dalam peti mayat. Nggak boleh seperti demikian. Bikin orang takut. Sudah orang kena Covid ditakut-takutin, tambah drop. Iman drop, imun juga drop. Ya, ambulan keliling nggak ada siapa-siapa, cuma sirine bunyi. Ini bukan bimbingan Nabi SAW. Harusnya apa? Basyiru, kasih kabar gembira. Bentar lagi musim pandemi berlalu, Anda sehat semua insya Allah. Itu harusnya. Juga sahabat telah berkata, nahan Nabi SAW ayarwi akhah. Nabi SAW melarang saudaranya menakut-nakuti saudaranya yang lain, nggak boleh. Ya, ditakut-takutin terus, nggak boleh. Ya, tarbiyah kepada anak, nakut-nakutin. Bapaknya sembunyi di belakang pintu, pura-pura jadi pocongan, anaknya kaget. Lain kali kalau bapaknya sudah tua, ganti anaknya nakut-nakutin bapaknya. Nas'alullah al-afiyah. Rahmanakumullah ala kaitu la tai'as. Ya, syifa'uka qarib. Jangan putus asa. Anda yang sakit jangan putus asa. Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
Ya, kalau ada yang bilang sehat itu mahal, iya karena belum tahu ilmunya. Harus ke sana kemari ngabisin duit begitu banyak. Ya, ternyata apa? Mudah sekali sehat. Nah, sebagaimana dikatakan ad-din inna-din yusr wa ma yushaddu hadha ad-din illa ghalabah. Ya, agama itu mudah. Barang siapa yang ekstrim, ya, terlalu ekstrim dalam urusan agama, dia akan kalah sendiri, dia akan jatuh. Nah, wa subhanallah disebutkan oleh Al-Ajurri, disebutkan bahwasanya di dalam kitabnya disebutkan dalam periwayatannya bahwasanya ciri-ciri al-khawarij mereka itu subhanallah, ya, mereka kalau membaca Al-Quran sampai kata para sahabat seperti kami nggak bisa menandingi mereka. Nah, saking kuatnya mereka baca Al-Quran, saking kuatnya mereka sholat malam, ini teroris padahal. Kuat sekali, Al-Khawarij, kuat ibadahnya sampai mereka merasa minder. Tapi apa? Tapi Islam, ibadah mereka nggak masuk dalam kerongkongannya. Nah, wah ini apa? Sampai disebutkan juga saking cepatnya mereka bisa keluar dari agama Islam, mengkafirkan kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Ya, nggak usah ekstrim-ekstrim. Makanya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu apa? Di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrid. Di tengah, ya, nggaklah ekstrim, di tengah. Nah, barakallahu fikum. La tayas, jangan putus asa. Sekali lagi untuk apa? Untuk mengangkat kita. Untuk mengangkat kita. Orang yang sudah sakit diangkat. Diangkat apa? Harapan kesembuhannya. Wah, termasuk bimbingan Nabi SAW. Kalau ada orang sakit apa? Ada tasliyah. Tasliyah, dihibur. Kalau ada orang yang meninggal, dihibur. Ini menunjukkan apa? Justru hati itu diangkat, dihibur, bukan ditakut-takuti. Bukan ditakut-takuti. Barakallahu fikum. Wa la tay'as syifa'uka qarib, kita ambil juga kata la tay'as. Ya, jangan putus asa. Wah, ini termasuk apa? Untuk meng-up harapan kaum muslimin. Ya, yang sudah kena Covid belum tentu mati, belum tentu meninggal. Yang sudah kena kanker belum tentu meninggal. Yang sudah punya HIV belum tentu meninggal. Yang sudah kena hepatitis B belum tentu meninggal. Ya, yang sudah pernah kami dapati ada orang kena tembak kepalanya, otaknya keluar. Kami tidak tolong mereka. Kenapa? Karena kami lebih pilih orang-orang yang lebih potensi hidupnya lebih besar. Sehingga orang yang potensi hidupnya lebih kecil karena waktu itu korban begitu banyak, ya, sehingga pilih prioritas dengan tenaga kesehatan yang sedikit. Prioritas apa? Yang harapan hidupnya lebih banyak. Ternyata yang otaknya sudah keluar masih bertahan hidup daripada mereka yang menurut perkiraan kita ini masih hidup. Ternyata yang kita pikir prioritas, ternyata enggak. Allah berkehendak lain. Subhanallah. Oleh karena itu apa? La tay'as, jangan putus asa. Nah, enggak boleh putus asa. Juga manusia enggak boleh memvonis umurnya manusia. Umurnya manusia. Kenapa? Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab, kita mengira sebab itu adalah sebab yang kemungkinan besar dia akan meninggal. Ternyata Allah berkehendak lain. Ini rahmatullah. Jangan putus asa. Sekali lagi, keajaiban Allah, kesembuhan Allah, Allah turunkan bagi yang Allah kehendaki. Dan Allah ciptakan sebab untuk kita mengambil sebab-sebab kesembuhan. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, kita sengaja sekali lagi la tay'as, kita katakan la tay'as, jangan putus asa. Karena keputusasaan itu menyebabkan diri dia semakin jauh dari sebab, kekuatan sebab untuk mengambil sebab-sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait sehat sakit ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, al-marad, jenis penyakitnya. Kedua, al-marad, jenis penyakitnya. Jenis penyakit lihat, ada penyakit hati, ada penyakit fisik. Ya, ada penyakit medis, ada non medis. Lihat jenis penyakitnya. Ya, penyakit fisik, lihat kasus apa pada fisik pada dia. Ya,
Karena masalah makanan, karena masalah kurang istirahat, karena masalah kurang nutrisi, karena masalah kombinasi yang nggak benar dari makanan, karena dia pantangan dia terjang, ya dilihat menyebabkan penyakit apa, fisik apa, ya misalkan dia subhanallah gangguan contoh gangguan karena masalah kanker, masalah fisik murni fisik misalkan, atau karena psikis hati dia ternyata masalah psikis itu juga menimbulkan masalah, ya gangguan psikis. Ada orang kena kanker karena stres. Coba ajib. Orang stres sifatnya panas. Kalau sudah stres akan menyebabkan darah itu kental dan panas. Darah sifatnya panas lembab. Ketika sudah stres, kelembapan akan semakin hilang dari darahnya, sifat darahnya, tinggal sifat panas dan kentalnya. Saat itu akan menyebabkan stagnasi peredaran darah. Syuf. Nah, ajib. Ketika kami dapati ada ibu-ibu stres, kanker payudaranya semakin keras, bengkaknya semakin parah. Syuf, ternyata punya masalah. Psikis juga menimbulkan dampak fisik. Bagaimana tidak? Allah sudah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 84, "Wabiyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena apa? Karena sedih yang numpuk. Sedih berlebihan. Panik. Ya, juga ada amarah kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mencelakakan Nabi Yusuf. Ternyata menyebabkan buta pada mata. Nah, kemudian juga ini dari jenis penyakit al-marad. Kemudian al-marid. Al-marid adalah orang yang sakit. Dilihat kondisinya orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah asyifa. Asyifa yaitu apa? Obat kesembuhan. Ya, obat kesembuhan. Ya, dan Allah jadikan orang sakit tetap sakit, nggak sehat-sehat, ada sebabnya. Orang sakit kemudian sehat juga ada sebabnya. Orang sehat tetap sehat ada sebabnya. Orang sakit kemudian sembuh menjadi sehat juga ada sebabnya. Sehat tetap sehat juga ada sebabnya. Nah, makanya Allah jadikan segala sesuatu dengan sebab, dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak mengimani Allah menciptakan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya ambil sebab. Makanya ketika ada orang Badu datang kepada Nabi SAW, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ana tadawa? Apakah kami perlu berobat ya Rasulullah?" Kemudian apa kata Rasulullah? "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dianjurin untuk berobat oleh Nabi. Menunjukkan apa? Berobat itu adalah sebab. Berobat ada sebab. Tentunya berobat kepada siapa? Kepada ahlinya. Ya, ahlinya yang sudah belajar ilmu pengobatan. Bukan berobat kepada dukun. Bukan berobat kepada orang yang apa? Sok jadi tabib, tapi nggak pernah belajar tabib, nggak pernah belajar dokter, nggak pernah belajar ilmu-ilmu pengobatan, nggak boleh. Berobat kepada ahlinya. Bahkan disebutkan oleh Imam Asyuti sampai membuat judul anjuran untuk berobat kepada ahlinya, dan yang diutamakan yang paling ahli dari mereka dari ahli pengobat. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wa Rasulullah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah. Berobat kepada siapa? Ke ahlinya. Untuk jadi ahli tentunya apa? Butuh proses. Kita berobat kepada para pengobat tentunya sudah belajar. Dan belajar butuh proses. Bukan jadi tabib dapat ilmu wangsit katanya. Kalau ada orang berobat kepada orang pinternya masuk ke kamar, sholat 2 rakaat ketemu resepnya. Gak ada. Memangnya wahyu yang turun kepada dia? Ya, wahyu dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kadang perlu kita luruskan, dan ini ada padanya pelajaran akidah tauhid biar kita nggak terjatuh dalam kesyirikan. Nah, juga bukan berobat kepada seseorang yang tiba-tiba punya ilmu pengobatan. Ya. Alasannya apa? Sudah pergi kepada wali fulan, kemudian dipegang kepalanya, dia punya ilmu pengobatan. Memangnya ilmu kanuragan. Butuh ilmu, butuh apa?
proses untuk belajar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah Asy-Syafi. Asy-Syafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal yang perlu diperhatikan. Asy-Syafi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, enggak boleh kita meyakini dia fulan yang sudah menyembuhkan saya. Enggak boleh. Ya, yang menyembuhkan Allah, si fulan hanya perantara. Ya, Asy-Syafi itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sebagaimana disebut Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Coba akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikian rahmatullah. Bukan yang menyembuhkan seperti di musim pandemi Covid. Ya, kalau saya nggak berobat kepada si fulan, saya nggak akan sembuh. Wah, ini bahaya. Ucapan-ucapan syirik. Kadang orang nggak sadar. Ya, atau kadang ada para pengobatnya. Kalau dia sakit, saya nggak ngobatin dia. Lihat, dia nggak akan sembuh-sembuh. Ini dari sisi pengobat terjatuh pada kesyirikan. Orang yang berobat juga terjatuh padanya kesyirikan. Nah, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pengobat hanya perantara, manusia biasa yang berusaha mengambil sebab untuk bisa ngobatin manusia. Ya, cukup mereka ngobatin, tapi yang nyembuhin Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah jami'an. La tai'as syifa'uka qarib. Jangan putus asa. Ya, makanya jangan putus asa. Kenapa? Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Di musim pandemi Covid sampai ada sebagian kaum muslimin ya hidup di muka bumi seperti nggak punya Allah. Udah merasa kita pasti mati dah sebentar lagi dah. Sudah pupus harapan. Nah, kalau sudah pilek-pilek udah dah pasti kena Covid dah. Nah, rahmatullah, orang-orang masa jahiliyah di masa silam sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti, bahwasanya orang-orang di masa silam, orang-orang jahil di masa silam sebelum Nabi ada, ketika ada kena wabah, zaman dahulu itu ada wabah kusta, ya, ada juga wabah semacam pilek tahun 200 Hijriah sampai menyebabkan ribuan jiwa meninggal, bahkan ratusan ribu jiwa meninggal tahun 200-an Hijriah, disebutkan oleh dalam Al-Mudhish oleh Ibnu Jauzi, juga 425 Hijriah, wabah semacam Covid, pilek, batuk, nggak bisa nafas. Ya, hanya terjadi di satu kota Baghdad, negeri Irak. 1 bulannya meninggal 90.000 jiwa, 1 bulan, hanya 1 kota. Nah, dan bilangan 90.000 jiwa di masa silam, bilangan yang sangat besar. Ya, karena orang di masa silam jumlahnya sedikit, nggak seperti di zaman kita sekarang. Subhanallah. Dan keyakinan, adapun keyakinan orang-orang di masa silam sebelum Nabi ada, ya, mereka kalau kena ada gejala-gejala wabah, katakan orang Covid, gejalanya diantaranya bersin-bersin. Nah, banyak dahaknya misalkan. Wah, subhanallah, kalau sudah ada gejala, mereka melakukan apa? Untuk menolak bala, biar nggak kena wabah, mereka meringkik seperti suara keledai. Ada yang bisa menirukan suara keledai? Suara hewan yang paling sulit untuk ditirukan. Nah, makanya Allah berfirman, apa? Disebutkan angkaral saut, la sautul hamir. Ya, suara yang paling dibenci itu suaranya keledai. Ya, suara yang paling dibenci ada suaranya keledai. Nah, demikian rahmatullah jami'an, ya. Maka Allah katakan wa aina angkaral aswat la sautul hamir. Ya. Kami katakan la tai'as, jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah itu penting. Doa sama Allah ketika sakit penting. Nabi SAW ketika terdampak sihir, disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana Nabi SAW yatakhayyal. Dulu Nabi SAW sampai berhayal. Berhayal apa? Mendatangi istri-istrinya. 9 istrinya sudah didatangin semua. Ya, padahal para istrinya nggak ada yang merasa didatangi Nabi. 9 istrinya ini selama 6 bulan nggak didatangi Nabi. Kenapa? Karena Nabi kena sihir. Dan apa yang Nabi lakukan? Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk apa?
Dikasih kabar ada apa ya. Dan kemudian dikirim 2 orang laki-laki. Satu laki-laki di kaki, satu laki-laki di kepala, yaitu malaikat. Yang satunya mengatakan, ya, hadza rajul matbub. Ya, malaikat yang di kepala berkata kepada malaikat yang di kaki, hadza rajul matbub, orang ini sedang kena sihir. Ya, kemudian yang di kaki bertanya, man tabbah, ya, siapa yang nyihir dia? Kemudian disebutkan yang nyihir adalah Labid bin A'sam, laki-laki Yahudi. Ikatan sihirnya dari apa? Rambutnya Nabi dan gigi dari sisirnya Nabi. Wah, ini termasuk apa? Nabi sakit juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi. Ya, Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi fisiknya kuat, ya. Nabi dijaga malaikat, tetap juga Nabi kena sihir dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah. La tayas, jangan putus asa. Nabi nggak putus asa, ya, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kemudian rahimakumullah jami'an. Syifa'uka qarib, kesembuhan Anda sudah dekat. Kesembuhan Anda sudah dekat. Ini hiburan. Ya. Sabar, insyaallah sebentar lagi Anda sembuh. Kalau antum, ya, Anda semua mendatangi orang sakit, ziarah kepada orang sakit, kasih harapan terus. Ya, jangan ziarah orang sakit, nakut-nakuti orang sakit. Kemarin saya dapetin, wallah saya dapetin. Ada orang sakit mati besoknya. Bener. Ini kemarin waktu semalam lagi naik motor nih dari Bromo, ya sampai Ranupane ada telepon. Bener, ada orang sakit ya berapa hari kemudian meninggal. Ya, berapa hari kemudian meninggal. Ternyata apa? Ada perdarahan di lambung, sudah parah. Nah, wah, ini ada yang sakit satunya nanti dikasih tahu. Kemarin saya dapat telepon, ini ada orang sakit juga meninggal besoknya. Hati-hati makanya sakit. Nah, subhanallah, sudah di rumah sakit, dipasang apa? Selang ke lambung, ya, pasang infus, kadang dikasih oksigen, takut-takutin, tambah habis oksigennya. Makanya ketika musim pandemi Covid jangan tambah panik. Orang yang tambah panik, tambah takut di musim pandemi Covid, lihat oksigennya langsung turun. Saturasi oksigennya langsung turun. Antum lihat ketika ada orang renang, dia tambah panik, tambah tenggelam, kehabisan oksigen. Itu akal-akalan kita, masuk akal aja, ilmu ilmiah. Ya, makanya apa diantaranya? Ketika sakit, tingkatin harapan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Naam. Dan kesembuhan milik Allah semata. Makanya syifa'uka qarib, katakan kesembuhan Anda sudah dekat. Nah, sebentar lagi sembuh, insyaallah sembuh, insyaallah. Yang penting ambil sebab. Nah, wa rahmatullah, ini termasuk di antara ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, juga ucapan Abul Atahiyah, ya. Adapun ucapan Abdullah bin Mas'ud, alamahu atin fahuwa qarib. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Fayaumul qiyamah qarib, dan hari kiamat itu juga dekat. Makanya Nabi bersabda, innama bu'itsu baini wa bainas sa'ah kahatain. Sesungguhnya aku diutus, antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Dekat enggak? Dekat. Awal tanda kiamat sughra apa? Diutusnya Nabi. Ya. Awal mula tanda hari kiamat kecil adalah dengan diutusnya Nabi. Kenapa Nabi sudah bersabda, innama bu'itsu, aku diutus. Dan itulah awal tanda hari kiamat sughra. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Ya, maka kiamat dekat. Juga demikian, kesembuhan Anda juga dekat, lebih dekat daripada hari kiamat. Ya, ya mereka. Nah, udah, insya Allah sebentar lagi kamu sembuh. Yang penting kamu jaga pantangannya. Jangan diterjang nih pantangan. Karena pantangan itu juga merupakan obat. Coba Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, termasuk ulama yang meninggal tahun 432 Hijriah, ya, dia meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang sahih. Kata dia, innallaha idza yuhibbu 'abdan hamahu fid dunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga dia di dunia. Di dunia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Allah jika cinta seorang hamba, Allah akan jaga dia. Dijaga dari apa?
dijaga dari kesyirikan, dijaga dari amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari syubhat dan syahwat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta sama dia, ya Allah berikan taufik dia dengan penjagaan Allah semacam ini. Kemudian dilanjutkan apa kata Rasulullah? Kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Air ternyata bisa bikin penyakit. Nabi kalau bicara air, bukan air minuman instan. Ya. Bukan air-air kemasan. Bukan. Tapi Nabi konteksnya air biasa. Air biasa ternyata bisa bikin penyakit. Coba bayangin. Ini hadis Nabi SAW. Allah jika cinta dengan seorang hamba, Allah akan jaga dia sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Ternyata air punya bahaya. Nah, air juga menyebabkan bahaya. Makanya ketika ucapan-ucapan yang viral, ya, yang sudah difahami oleh mayoritas manusia, banyak minum air itu bagus. Ucapan ini dari sisi Islam, ya, hadis tadi perlu dikoreksi. Dari hadis ini, ucapan ini tadi perlu dikoreksi. Dengan apa? Dengan hadis tadi untuk mengkoreksi ucapan tadi. Begitu pula dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Hadis mengkoreksi ucapan yang difahami sudah nyebar di umat manusia. Ayat juga mengkoreksi ucapan tadi yang jauh-jauh sebelumnya. Ya, kalau Hippocrates tahu ayat dan hadis ini, mungkin Hippocrates bapak kedokteran Yunani bakal masuk Islam. Nah, subhanallah, Allah sudah berfirman, dan makan dan minumlah Anda jangan berlebih-lebihan. Lah gimana kalau minumnya berlebih-lebihan? Banyak minum. Banyak minum itu bagus. Tunggu dulu Pak, Bu. Ya. Tunggu dulu. Ayat dan hadis tidak mengajarkan demikian. Ya, fi tafsir dirinci dulu. Kalau ada ibu-ibu, masya Allah, bukan kerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Di rumah ada AC, ada ART, jarang kerja, jarang olahraga, di rumah terus, minum air sehari, banyak minum, yang katanya mereka minum itu 2-3 liter, lama-lama istri Anda sifatnya kayak air. Ini yang menyebutkan siapa? Imam Zurnuji, ulama dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ulama tahun 600-an Hijriah. Ya, kalau kebanyakan minum air, sifatnya akan seperti air. Air sifatnya apa? Air sifatnya apa? Dingin kan? Makanya Nabi bersabda, "Idza asabakum al-humma fa'abriduhu bil ma'." Kalau Anda kena demam, dinginkan dengan air. Kenapa? Karena air itu dingin, mendinginkan panas. Subhanallah, kalau ibu-ibu kebanyakan dingin di rumah, kebanyakan minum, gak heran kalau bapak datang ke rumah, "Bu, malam ini yuk." "Ngapain Pak?" "Biasa." Gitu. Ibunya gak mood, frigid. Kenapa? Kebanyakan air. Nah, sifatnya kayak air. Nah, juga disebutkan oleh Abu Husain al-Baghdadi, ya, dia juga menyebutkan, ulama tahun 400-an Hijriah juga wafat. Beliau juga menyebutkan orang kalau sudah sifatnya dingin, otaknya kebanyakan dingin, hafalannya akan lemah. Konsentrasi juga lemah. Coba ajib. Kebanyakan air. Nah, makanya jangan bilang banyak minum air. Banyak minum air itu bagus. Enggak boleh. Allah sudah berfirman, "Wala tusrifu, wa kulu washrabu wala tusrifu." Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, ini termasuk apa yang Nabi sebutkan tadi. Ya, Allah mencintai seorang hamba, menjaga seorang hamba di dunia sebagaimana seorang hamba menasihati saudaranya akan bahayanya air. Air itu juga bahaya. Nah, air juga bahaya. Inilah rahmatullah jami'an. Coba bayangin antum makan ada kuahnya. Kuah sudah air. Makan buah, di buah juga sudah ada air. Ya. Terus masih minum lagi air. Cukup barometernya apa? Air kemih kita. Kalau air kemih kita warnanya terang, cerah, ya sudah cukup. Nggak harus minum air 2 liter, 3 liter. Nah, lain kalau Pak Tani di sawah, kejemur di bawah terik matahari, keluar keringat banyak minum air, itu sama. Sehingga apa?
antara masuknya air dan keluarnya air itu sama dibutuhkan. Ini para biker biasanya kalau naik motor di bawah terik matahari, jalan macet ya, biasanya pusing. Itu apa? Tanda-tanda dehidrasi. Berarti kurang air. Nah, kalau di rumah terus, Masya Allah ya jadinya apa? Kebanyakan air bahaya. Demikian alhamdulillah jami'an. Wah, lihat kalau orang gagal jantung, nggak boleh banyak minum air. Ya, gagal ginjal, coba ada standarnya berapa air. Lihat dulu, kebutuhan air juga beda-beda. Anak kecil, orang tua, laki, wanita, kerja di bawah terik matahari, kerja di dalam rumah, itu beda-beda. Ya, makanya juga Ibnu Qayyim menganjurkan ketika olahraga, standarnya olahraga itu kalau menurut ilmu kedokteran berapa jam? Rata-rata setiap hari. Pernah baca? Setengah jam. Katakan setengah jam. Olahraga yang paling baik setengah jam, maksimal 1 jam misalkan. Kalau Ibnu Qayyim, teori kedokteran Arab klasik, simpel sekali. Olahraga itu cukup sampai bikin kulit warna kemerahan. Selesai. Sekarang mau setengah jam, 1 jam. Lihat dulu, kalau orang berat badannya 150 kilo, ya bisa jadi olahraga setengah jam bagi dia belum cukup untuk membakar kalorinya. Nah, anak-anak yang masih kecil, ya orang tua, lansia, laki, wanita beda-beda. Standarnya kedokteran Arab klasik, Masya Allah. Lihat, warna kulit kemerahan sudah selesai. Nah, menunjukkan apa? Aliran darah sudah lancar. Kemerahan menurut siapa? Lihat, orang yang banyak lemaknya, merahnya lama. Ya, orang yang kulitnya hitam nggak kelihatan merahnya. Nah, dilihat dari telapak tangannya. Nah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wah, ini perlu diperhatikan. Juga dalam lafaz hadis yang lainnya, Allah menjaga seorang hamba sebagaimana apa? Hamba menjaga orang yang sakit dari makanan minuman. Makanan minuman, ya. Dijaga dari pantangan nih, ya. Pantangan-pantangan itu juga termasuk penjagaan seorang hamba dari saudaranya yang sakit. Barakallahu fikum. Ya, maka apa? Kesembuhan Anda sudah dekat. Dan sembuh itu murah, mudah, nggak mahal. Ya, yang bikin antum sakit siapa? Antum sendiri. Jangan bilang ya Allah, alhamdulillah, saya stroke, saya sabar, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kanker, alhamdulillah, nasallahu afiyah, saya sabar, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 15 tahun saya nggak punya anak, saya sabar, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang makan Anda, yang dinisbatkan kok dijelek-jelekan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini patut untuk dikoreksi. Mau mandul, mau stroke, mau kanker, ya, mau sakit mah, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, ini semua adalah sebenarnya tingkah laku kita. Ya. Polahnya kita ya Pak, kakean polah ketika makan. Ya. Enggak pakai pola makan yang benar. Nah, oleh karena itu rahmatullah perlu diperhatiin. Jangan salahin takdir Allah mutlak. Kitalah yang menjerumuskan diri kita kepada penyakit. Allah enggak makan, enggak minum, kitalah yang makan dan minum. Nah, Allah mencatat takdir, tapi Allah jadikan sebab sebagai hikmah. Nah, sebagaimana ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab, ya, ketika dia berbuat maksiat, dia berhujjah dengan perbuatan maksiat dia. Saya berbuat maksiat, sudah dicatat takdir Allah Subhanahu wa taala. Diambil sama Umar bin Khattab, pelepah kurma dipukulin keras tuh, prak, gitu. Kok kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sakit juga kita sendiri yang menyerumuskan diri kita kepada penyakit. Ini makanan kita. Coba subhanallah, setelah kami lewati beberapa kasus ajib, ya, ternyata sehat itu mudah, murah. Contoh kasus mandul, nggak perlu inseminasi, nggak perlu beli obat hormon yang mahal, nggak perlu mau beli hormon yang mahal, obat hormon, mau beli macam-macam. Tapi penyebabnya makanan dia, percuma. Nah, subhanallah teman-teman yang ternyata mencoba cara ini 2 bulan saja, sejak musim pandemi kemarin. Nggak pernah ketemu tatap muka, nggak pernah tahu anak siapa dia, suami istri konsul, ya, kemudian hanya pakai pola makan. Kita belum nulis resep herbal kesuburan, enggak, belum kita tulis. Hanya pola makan, panas dingin dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2 bulan rutin, ya, no cheating.
Dengan izin Allah, kemudian suaminya chatting berikutnya. Alhamdulillah istri saya sudah hamil 40 hari. Wah, ajib. Hanya makanan saja. Ya, penyebab orang mandul ada dua penyebab terbesar. Ya, satu hormon yang kacau. Kenapa kacau? Karena hormon kacau ini karena makanan yang kita makan. Karena kombinasi makan nggak benar. Kedua, DD dimernya terlalu tinggi, darahnya kental banget. Kentalnya karena apa? Juga karena makanan. Ya, dua-duanya ini dua penyebab terbesar ini karena makanan semua. Kembalinya kepada perut, kepada mulut kita. Nah, subhanallah ajib. Kenapa? Disebutkan oleh Asyuti meriwayatkan bahwasannya yang membentuk sel sperma dan sel ovum itu adalah darah. Kalau darah nggak sehat, bagaimana sperma sehat? Bagaimana sel ovum akan sehat? Coba. Nah, konsep mereka coba. Sangat simpel sekali. Nah, sperma Masya Allah punya 2 ekor. Nggak sehat. Sperma Masya Allah kecepatannya untuk menuju tuba falopi kecepatannya hanya 5 km per jam. Gitu. Kenapa? Karena makanan. Belum lagi wanitanya makanan juga nggak benar, permisi. Ya, alat vitalnya keputihan. Ya, keputihan ini bikin apa? Sperma masuk mengurangi kecepatan. Ya, ini banyak endut-endutnya ini istilahnya. Banyak yang bikin licin. Jadi spermanya kecepatannya berkurang. Plus suasananya asam di alat vital. Asamnya ini membunuh sperma. Coba ajib. Semuanya masalah pada wanita makanan, masalah pada laki-laki juga makanan. Nah, itu perlu ditadabburi. Rahmani wa rahmakumullah jami'an. Simpel banget. Tinggal perbaiki pola makan. Ya, ada yang 7 tahun gak punya anak, alhamdulillah. Punya anak berikutnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun, Masya Allah. Kemudian divonis sama dokternya hamil. Ada yang janinnya divonis sudah lama gak hamil, divonis apa? Janinnya gak berkembang, harus digugurin. Akhirnya konsultasi apa? Cukup perbaiki pola makan, bersihkan darah. Ya, boleh, orang hamil difasdu, dibekap boleh. Tapi apa? Gak usah banyak-banyak. Ajib. Berikutnya apa? Divonis janinnya kok sudah berkembang. Darah makanan lagi. Ada ibu-ibu kena eklamsi, kejang-kejang. Ya, tensi tinggi sampai janin meninggal di dalam perut ibu. Penyebabnya apa? Sama, darah terlalu kental, pola makan kacau, hormon kacau, darah kental didorong sama jantung butuh kekuatan yang ekstra, darah tinggi akhirnya. Subhanallah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ini rahmatullah jami'an. Nih sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Nah, intinya di sini ya, pengalaman anak ketika waktu di Hadramaut di Yaman, ya. Subhanallah, orang Yaman ini, orang Hadramaut ini paling nggak suka makan ikan kalau sudah masuk kulkas, maunya fresh. Mereka makannya Masya Allah setiap hari, Masya Allah, kambing, onta, ikannya ikan segar, buah zaitun, kurma, itu ajib banget. Ya, nggak heran ketika Idul Adha, penyakit nomor 1 yang ana dapati di sana apa? Batu ginjal, kencing batu. Kenapa? Kebanyakan panas, numpuk. Ini masalah yang muncul. Ya, ini yang paling banyak. Juga apa? Darah tinggi. Karena kebanyakan overload. Nah, muncul juga penyakit-penyakit akan muncul penyakit apa? Sifatnya panas. Oleh karena itu, ketika Idul Adha, antum pilih makanan-makanan yang subhanallah yang Nabi suka. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah telah dijadikan bagi Anda semua apa? Contoh yang baik. Baik urusan agama, urusan dunia. Sampai Anas bin Malik dan Ibnu Umar ketika melihat Nabi melihat Anas dilihat oleh Nabi apa? Makan labu kuning sama dendeng waktu itu, dan labu kuningnya dicari di piring-piring, di pojok-pojok piring dicari, kemudian dijilatin. Gak disisain labu kuning. Kata Anas apa? Setelah aku tahu Nabi suka labu kuning, sampai detik ini gak aku sisakan labu kuning. Anas menyukai labu kuning tanpa disuruh Nabi. Ya, Anas meyakini apa yang disenangi Nabi, Anas pengen ikut seneng. Nah, dan kita lihat daging-daging kesukaan Nabi bagian seperti apa saja. Makanya ketika antum
Idul Adha, antum berkorban, nanti akan ditanyai, Pak mau pilih bagian yang mana bagian Bapak? Dan ini termasuk dianjurin. Kalau kita nyembelih hewan, kita ambil jatah, dianjurin. Nah, enggak, silakan ambil semua. Enggak, ambil, dianjurin nih. Nah, saya pilih inilah paha kambing, tulang punggungnya kambing, tulang lehernya kambing. Ini pilihan saya, misal. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan riwayat yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, ya, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung. Tuh, satu. Kedua, Nabi SAW pernah bertanya, waktu itu ada wanita yang nyembelih kambing, ya. Kemudian Nabi tahu dan Nabi ingin minta daging kambing dari wanita ini. Kemudian wanita ini pesan kepada sahabat untuk disampaikan Nabi. Nggak tersisa daging kambing yang sudah kami sembelih kecuali tulang lehernya, unuknya. Ya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada laki-laki sahabat ini untuk disampaikan kepada wanita. Sesungguhnya daging leher itu daging yang baik juga. Nah, berarti apa? Ini yang sabit dari Nabi. Daging tulang leher, daging yang juga ada pada tulang punggung itu yang baik. Juga dalam riwayat yang lainnya, Nabi suka dengan apa? Dhira'an. Dengan sanad yang sahih. Riwayat Asyuti dalam Tibbun Nabawi. Ya, dhira'an, ini dhira'. Dan apa? Katif. Nabi suka dengan dhira' dan katif. Dhira'an wa katifan. Ya. Nah, dhira'an dan katifan adalah yang disukai Nabi SAW. Nih sama baunya. Dan dalam riwayat yang lain, yaitu muqaddam. Ya, bagian kaki, bagian depan. Ini disukai Nabi, paha depan. Makanya Nabi SAW diracuni oleh Zainab bintul Harith, ya, di perang Khaybar dengan apa? Paha kambing bagian depan. Karena dia tahu kesukaan Nabi. Tahu kesukaan Nabi. Nabi diracun dengan daging kesukaannya. Dengan daging kesukaannya. Sehingga Nabi makan. Sahabat ikut makan. Yang makan bersama Nabi waktu itu Bishr bin Barra. Sampai akhirnya dia diingatin Nabi. Cukup, daging ini beracun. Ya Rasulullah, saya sudah makan banyak. Gak lama kemudian langsung meninggal. Ternyata diperiksa, pembuluh darah aortanya pecah. Ya. Dan Nabi SAW Allah jadikan lebih kuat daripada manusia biasa. Dan dengan izin Allah racun itu efeknya ditunda sama Allah sampai dimunculkan lagi efek racunnya 3 tahun kemudian sampai menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Dan Nabi SAW sampai disebutkan sahabat, langit-langit Nabi itu warnanya biru. Menunjukkan apa? Orang yang keracunan warnanya biru, lidahnya biru, langitnya biru. Menunjukkan apa? Stagnasi peredaran darah. Peredaran darah sudah pada tersumbat, livernya sudah lemah. Ya. Wah, tapi Nabi diberi kekuatan sampai 3 tahun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wanita Yahudi ketika dipanggil, ditangkap oleh sahabat, ditanyai, "Kenapa kamu meracuni Nabi?" Ya. Seandainya dia Nabi, dia pasti tahu dagingnya beracun. Bagaimana kamu tahu daging ini telah diracuni? Kata Nabi apa? Daging ini sudah mengabarkan kepadaku, bicara padaku bahwa dia sudah diracuni. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kabar daging ini sudah beracun. Ini ajib. Ini berarti kesukaan Nabi apa tadi? Paha depan, tulang punggung, kemudian tulang leher. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan afdhalul lahm a'tilal idham. Sebaik-baik daging yang nempel pada tulang. Ya, tadi malam nasi kebuli yang kita makan itu ada, paha ada, tulang rusuk juga ada. Nah, ini yang apa? Yang enak untuk kita pilih. Nyaman untuk kita pilih. Kenapa? Karena daging yang nempel pada tulang, dagingnya itu lembut. Mudah dicerna, apalagi untuk ibu hamil. Ibu hamil jangan sampai konstipasi. Gara-gara makan daging yang alot, ya banyak makan roti, kurang minum air, kurang sayur, akhirnya konstipasi. Kalau ngejen bahaya, bukan belakang yang keluar. Janinnya bisa keluar nanti. Gara-gara apa? Konstipasi. Ambeien, subhanallah, ada yang kadang varises, varises alat vitalnya mereka. Kenapa? Karena ngejen. Nah, kemudian juga cocok untuk apa? Balita. Ya,
Bukan bawah 50 tahun, bawah 5 tahun. Nah, adapun untuk lansia juga sangat cocok banget. Nah, kalau untuk orang darah tinggi yang paling cocok, ya kambing itu kan panas. Tapi kalau dia rindu dengan daging kambing, yang paling cocok untuk orang yang punya sifat panas seperti darah tinggi, pilihlah daging kambing balibul, bawah 5 bulan. Kambing yang masih menyusui itu lebih aman bagi orang-orang yang darah tinggi. Nah, ini rahmatullahi jami'an. Kalau ada yang mengatakan, udah walaupun darah tinggi makan aja kambing. Yang bikin sakit itu bukan kambingnya, tapi bumbunya, santannya, bumbunya dan sebagainya. Ini ucapan nggak benar. Kenapa? Karena orang darah tinggi sifatnya panas. Kambing sendiri sifatnya panas. Panas ketemu panas, tambah panas. Kalau ditambahi santan, panasnya lebih lagi. Tambahi merica, tambah lagi panasnya. Ya, nah ini rahmatullah jangan perlu diperhatikan. Jadi antum pilih daging-daging itu. Kemudian datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Tibun Nabawi, ya Nabi membenci mathana. Mathana itu kandung kemih. Kemudian khasyatain itu buah pelir atau pelornya kambing misalkan. Ya. Kemudian ginjal, karena itu tempatnya air kencing. Dan hadis ini nggak sabit. Kemudian ada empedu. Ya, adapun kata Nabi membenci hal-hal organ ini dinisbatkan kepada Nabi itu nggak benar. Hadisnya nggak benar. Tapi maknanya benar dari sisi ilmu pengobatan. Ya, jangan sering makan kayak seperti ini. Kalau nisbat kepada Nabi makruh, ya itu apa? Hadisnya nggak sahih. Tetapi para ulama kedokteran klasik berpendapat bahwasanya seperti apa? Al-Farasdak, seorang penyair di zaman Ali bin Abi Thalib. Kita nggak bicara akidah dia, kita bicara ucapan hikmah dia. Ketika dia nitip untuk dibelanjain daging kepada temannya, dia berkata, Iyyaka bil batn war ra's fa inna da' minhuma. Hati-hati kamu ya, hati-hati jangan sampai beli kepala dan jeruan. Nah, kenapa? Karena sumber penyakit berasal dari organ ini. Indonesia ajib, negeri paling ajib. Orang Indonesia kalau ditaruh di negeri manapun bisa hidup. Coba orang Amerika hidup di Indonesia, ya diajak makan nasi susah. Carinya apa? Roti terus. Ya. Ada orang Amerika waktu itu sempat tinggal sama kita di Indonesia bagian timur. Baru tinggal 2 minggu sudah tidak kuat, mau pulang. Kenapa? Makanannya nggak bisa, nggak cocok katanya. Nah, orang Perancis taruh di Indonesia. Paling yang dicari di Indonesia apa? Makanan-makanan, menu-menu ala mereka yang ada di Indonesia. Coba suruh tinggal di kampung Dawuhan, di mana, di Lumajang gitu kan. Nggak kuat dia. Tapi orang Indonesia di mana-mana bisa hidup, Masya Allah. Masya Allah. Makan ceker ayam, Masya Allah. Jeruan, usus dibikin keripik. Nah, ada rujak cingur, tuh apalagi. Ada sop lidah, apalagi. Oh, dawet, aduh ajib dah. Orang Indonesia itu orang yang paling banyak bersyukur harusnya. Nah, semua bisa dimakan. Ya, jarang orang Indonesia mati kelaparan, jarang. Nah, karena semua bisa diolah sama orang Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Wah, orang Arab dari zaman dulu sampai sekarang, juga termasuk bahkan orang Eropa, orang Barat, namanya kepala sama jeruan, mereka memang jauh untuk dimakan. Ya, orang Arab klasik aja di zamannya Ali bin Abi Thalib sudah berwasiat seperti itu. Hati-hati dari kepala dan jeruan karena sumber penyakit ada pada keduanya. Ada pada keduanya. Nah, ini rahmatullah jami'an yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi Idul Adha akan datang dan tetap jaga makanan Anda. Nah, you are what you eat. Apa yang Anda makan, Anda seperti itu. Jika Anda setiap hari makan kambing, maka Anda kayak kambing sifatnya. Ya, yaitu panas. Ya, musim pandemi saking takutnya minum habatus sauda selama 2 tahun. Ya sifat Anda kayak habatus sauda. Panas kering, jadinya apa? Akan muncul batu ginjal, kulit kering, kaki pecah-pecah, air ludah berkurang, air mata berkurang, ya. Demikian rambut mulai banyak memutih, beruban, karena kebanyakan panas. Nah, itu konsep sehat sakit sebenarnya mudah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan ya sudah. Nah, ada pertanyaan, tafadhal. Menurunkan darah tinggi. Nah,
Tips menurunkan darah tinggi karena yang bertanya kena darah tinggi. Nah, barakallahu fikum. Pertama, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Bisa jadi darah tinggi yang Anda rasakan adalah karena akumulasi dari makanan-makanan sebelumnya masih ada di dalam tubuh. Satu. Kedua, bisa jadi dari faktor psikis. Mungkin beban dia sebagai penggiat dakwah di Lumajang mungkin berat. Menghadapi fitnah sana kemari, akhirnya apa? Ya, menanggung apa? Dakwah umat dan ummahat, jadi berat. Jadinya pusing, rambut cepat putih, darah tinggi gak turun-turun. Jadi faktor makanan pengaruh, faktor psikis juga pengaruh. Ya, kalau kesedihan, ya cepat move on dari sedih. Ya, kalau ada beban dakwah, bagi-bagi aja bebannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa ini rahmatullah. Pola makan juga harus lebih seteng lagi. Ada masya Allah satu kasus, ya bukan satu kasus ya banyak sekali orang kena kencing manis sama darah tinggi. Subhanallah ajib. Ya, hanya minum rendaman gandum utuh. Rendaman gandum utuh. Ya, subhanallah hanya berapa hari dia berani meninggalkan obat kencing manis, meninggalkan obat darah tinggi. Gak ada ceritanya obat darah tinggi diminum seumur hidup. Pengencer darah diminum seumur hidup. Obat kolesterol, asam urat diminum seumur hidup. Allah gak menciptakan kita minum obat seumur hidup. Kalau bilang seumur hidup, kalau gak bilang seumur hidup, pabrik gak laku nanti. Pabrik obat. Kenapa? Karena pengennya seumur hidup. Biar apa? Terus jadi pelanggan tetap. Nah ini apa? Sebenarnya kalau kita pola makan dan benar, ini obat seumur hidup cocok. Ya, cocok dengan apa yang dimaukan pabrik. Kenapa? Karena mereka nggak mau memperbaiki pola makan. Ya, jadinya seumur hidup silahkan. Tapi kalau Anda perbaiki pola makan, ya nggak ada ceritanya obat seumur hidup. Sembuh, udah selesai. Nah, obat itu dikonsumsi ketika kita butuh. Nah, ketika kita membutuhkan, ya maka apa perbaiki pola makan Anda. Ya, kombinasinya di jam-jam makan yang benar. Kalau itu merupakan pantangan, ya katakan seperti kambing tadi malam, makannya dikit aja, timunnya dibanyakin misal. Ya, atau pilih kambing, kambingnya balibul. Itu merupakan sebab. Hindari pantangan yang asin-asin. Kenapa? Garam, asin sifatnya juga panas. Ya, nasi juga dikurangi, sifatnya panas. Kambing sifatnya panas. Kemudian kasih pendingin yang ajib, ya sekaligus untuk gula sama darah tinggi apa? Rendaman gandum utuh. Harganya sekilo cuma 6.000. Ya, di toko online ada. Ya, ditulis pakan burung gandum utuh, padahal itu obat mahal. Nah, subhanallah, ini rahmatullah. Kalau ada asam urat, kencing manis, kolesterol, darah tinggi jadi satu, itu ajib. Cuma pakai satu aja. Apa? Minum teh bunga rosella. Itu enak banget tuh. Nah, tapi apa? Kemudian apa? Pikiran juga itu bikin slow. Ya, jangan dibikin berat. Ya, jangan sampai dibikin berat masalah. Kalau Anda punya masalah rumah tangga, masalah beban pekerjaan, masalah apa? Udah bikin slow, kita punya Allah. Tawakal ditingkatin. Yang juga penting juga apa? Perlu meruqyah mandiri. Ruqyah mandiri perlu dilakukan ya. Kalau bisa bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, diguyur kepalanya, mandi air dingin. Kalau bisa airnya diruqyah di luar kamar mandi ya. Kalau bisa ditambah daun bidara. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekh bin Baz ya menganjurkan apa? 7 lembar daun bidara ditumbuk ditaruh di air. Gak ada hadisnya di dalam hadis Nabi, gak ada. Cuma para ulama dahulu sudah terbiasa melakukan cara ini. Dan ini boleh-boleh saja. Bukan termasuk amalan yang tidak diajarkan Nabi yang gak boleh. Ini sah-sah saja. Ya, kemudian apa? Mandi. Guyurin di kepala. Untuk mendinginkan kepala. Ajib ya. Bukan hanya orang kesurupan. Orang gila di jalan sampai sembuh dengan cara terapi ini. Coba. Mandiin dia. Apalagi yang hanya darah tinggi. Ya, didinginkan. Darah tinggi sifat panas didinginkan. Antum lihat. Pernah datang rumah sakit jiwa Porong nggak? Pernah? Kalau di sini rumah sakit jiwa di mana? Porong ya. Antum lihat rata-rata rumah sakit jiwa ciri khasnya ada apa? Ada kolam renang. Kenapa? Itu terapi untuk mendinginkan mereka. Ya, subhanallah itu apa? Orang yang stres, orang yang penyakit termasuk darah tinggi, ya, orang yang banyak pikiran. Orang yang juga tensinya tinggi perlu didinginkan sarafnya, ditenangin. Apa?
Mandi sama air dingin malam tuh ruqyah mandiri. Sambil apa? Dzikir pagi petang dikencengin, baca Al-Qur'an rutin, ya. Kemudian kalau kajian-kajian alhamdulillah sering hadir. Nah, ini yang coba dilakuin nih. Pola makan, psikis plus ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri. Wah subhanallah, ini ada yang kisah ini satu akhir sebagai penutup kisah-kisah ya. Abu Muhammad sudah dengar nih. Ada orang masya Allah di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu sediain kolam renang. Ya, 10 pasien gangguan jiwa udah di atas kolam renang. Ya, perawatnya bilang, hitungan ke-10 semua nyebur kolam renang. Ya. 1, 2, 3, 4, 10 gitu ya sampai 10. Semua masuk kolam renang. Tinggal 1 nggak masuk kolam renang. Ya, kalau nggak masuk kolam renang, kata perawatnya, berarti orang ini sudah sehat. Kenapa sudah sehat? Karena kolam renangnya lagi kosong. Yang pada masuk berarti gangguan jiwa. Nyemplung kolam yang gak ada airnya. Kata perawatnya, udah sehat nih orang. Tanyain satu orang, kenapa kamu gak masuk kolam renang? Enggak pak, kenapa? Dingin. Oh ternyata masih gila nih. Dipikir udah sembuh, ternyata kolam renang kosong. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin ya. Sehat selalu, istiqomah di atas ibadah. Jangan lupa semangat untuk Anda bisa berkorban. Ya, Idul Adha dan semoga amalan kita diterima di 10 Dzulhijjah ini. 9 kita juga diterima, sholat kita diterima, bacaan Al-Quran kita diterima. Dan semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan semoga amalan ibadah kita, semua ini termasuk kajian kita sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.